Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Karena dengan rahmat-Nya lah kita senantiasa diberi kesehatan, semangat untuk berkarya, serta rezeki yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan diri dan keluarga kita tercinta tentunya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan mulia yang telah mengajarkan cara menjalani kehidupan penuh kebahagiaan untuk di dunia dan di akhirat. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya, dan semoga rahmat Allah senantiasa menyertai mereka dan kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali paparan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada Jumat kali ini, bahwasanya kita untuk bisa bersama-sama meningkatkan takwaan kita kepada Allah. Ketakwaan dalam arti selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, takwa harus mengiringi langkah hidup kita agar bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Takwa akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqomah dalam beribadah dan soleh dalam muamalah, dalam kondisi dan situasi apapun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah penyembelihan hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Spirit dua ibadah ini harus terus kita pertahankan selama kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kepada Allah harus kita lakukan secara istiqomah, bukan hanya saja di bulan Zulhijjah tentunya, namun waktu-waktu yang akan datang ketika Zulhijjah telah berlalu. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya ibadah kurban mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan cermin ketaatan
Di sisi lain, daging kurban yang dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah momen Idul Adha ini, marilah tentunya kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan bahwasanya beliau memaparkan bahwa hakikat penciptaan manusia sesungguhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya yang dikerahkan untuk mengejar cita-cita dunia pada akhirnya akan sirna ditelan oleh zaman. Beliau menegaskan yakni bahwasanya penciptaan manusia tiada lain kecuali bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa ibadahlah yang menjadi alasan diciptakannya manusia. Maka ingatkanlah mereka dengan perkara ibadah tersebut. Ajarkan pula mereka bahwa sungguh apa yang mereka cari atau kejar di dunia suatu saat akan lenyap ditelan oleh masa. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi tujuan penciptaan kita di alam semesta ini, tentu kita harus senantiasa memperhatikan dan menjaga ibadah sehari-hari. Baik itu ibadah wajib seperti menunaikan sholat, dan juga ibadah-ibadah sunnah seperti bersedekah dan melaksanakan sholat-sholat sunnah pada waktu tertentu, serta berzikir di pagi dan petang. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, agama tidak melarang kita untuk mengejar cita-cita duniawi. Namun dalam perjuangan meraihnya, kita tetap wajib memprioritaskan kewajiban ibadah sebagai wujud mengingat Allah sebagai Tuhan kita. Dalam hal ini Allah SWT mengingatkan kaum beriman agar tidak lalai mengingatnya karena tersibukkan oleh urusan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa saja yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kesadaran kita akan tujuan penciptaan manusia, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah, maka betapapun padatnya kesibukan, baik urusan pekerjaan, tanggung jawab sebagai kepala keluarga ataupun yang lainnya, kita harus tetap bertekad mendahulukan ibadah kepada Allah. Utamanya adalah ibadah wajib yang senantiasa menjadi rutinitas harian kita seperti sholat. Namun terkadang sayangnya masih banyak di antara kita yang lalai, bahkan melupakan sholat 5 waktu, terlena dengan kesibukan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, mengejar kebutuhan dan ambisi duniawi tidak dilarang dalam Islam. Namun kita harus menyadari bahwa hakikat penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukti kesadaran itu terletak pada upaya kita meningkatkan kualitas ibadah, terutama sholat, sebab sholat ini menjadi penentu diterimanya segala amal perbuatan kita di dunia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amali salatuh, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang artinya sesungguhnya amal ibadah seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik kualitasnya, maka ia akan beruntung dan sukses. Namun jika salatnya buruk, maka ia akan gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena
itu, sesibuk apapun aktivitas harian kita, jangan pernah lupa bahwa kita hadir di dunia ini tidak lain tidak bukan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Memenuhi kebutuhan dan ambisi itu boleh, namun jangan pernah lupa untuk beribadah. Segala sesuatu kegiatan kita, aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, senantiasa diisi dengan nilai-nilai ibadah. Jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah jangan dikerjakan, karena agar kita mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga seperti kualitas sholat. Niscaya kita akan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat dengan selalu istiqomah menjaga ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi wa